Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala aidan qul rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lajengaken ikhtiar kita untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang menika thalabul ilmi. Ini satu di antara pekerjaan amanah paling penting menjadi manusia ya. Nanti kita juga ditunjukkan oleh Syekh Al-Qahtani bagian dari amanah penting itu, yaitu dengan disebutkannya surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai dasar wajibnya mengajarkan ilmu syar'i kepada anak-anak kita. Nah, ini pun ngajar itu berarti engkang ngajar pun maka saudara ya harusnya sudah tahu. Lah gimana mau ngajar kalau kita nggak tahu? Maka majelis-majelis langsung itu tidak bisa digantikan dengan online. Nah, terus dengan segala hormat kepada Bapak Ibu yang jarang datang atau belum pernah datang offline, yang sedang menyimak via Zoom ya, via Zoom atau nanti diupload kembali di YouTube, jarang datang karena satu dan lain hal, itu perlu kita tegaskan bahwa kehadiran offline langsung tidak bisa digantikan dengan kehadiran online. Jadi orang ngaji online dengan orang ngaji langsung tawajuh itu jelas sekali berbeda keutamaannya. Kan kalau jenengan ini kan kalau ngaji ke sini pasti berangkatnya lebih awal, terus pakaiannya mesti sopan, nggak mungkin kan ngagum kaos oblong wantul mriki. Tapi kalau yang di online ini bisa aja pakai kaos oblong sambil tongkrong pakai celana cekak, itu nggak tahu. Makanya memang di kalangan ulama ngaji langsung itu nggak bisa digantikan dengan online. Memang kalau yang online ini lebih utama daripada yang tidak ngaji tentu saja ya. Tetapi ngaji langsung itu nggak bisa digantikan dengan online, dan ini perlu kita pahami. Maka saya secara pribadi maupun mewakili sajadah mengucapkan selamat, nek matur suwun wis biasa. Selamat mawon kepada jenengan yang mau menyediakan waktu hadir langsung, apalagi yang on time. Nah, itu bukan hanya menggembirakan jenengan, tapi menggembirakan panitia. Maka saya perlu menggembirakan jenengan bahwa jenengan kalau sudah mau berpayah datang hadir langsung itu harus jenengan sadari dan yakini bahwa itu beda dengan yang tidak datang ataupun yang ngaji secara online. Nah, ini saya juga sebagai perwakilan sajadah, saya juga perlu menyampaikan bahwa hadir langsung duduk di sini itu keutamaannya beda dengan yang hanya online, apalagi kadang online-nya ya telat-telat. Nah, ini harus kita pahami. Kenapa? Karena ini bagian dari tanggung jawab kita didik diri kita agar punya kemauan dan kemampuan didik anak. Jadi ini akhirnya efeknya ke anak. Ada satu buku judulnya Affective Supervision, tulisan dari Profesor Robert J. Marjano. Beliau meneliti apa dampak perbaikan guru kepada murid. Kan guru itu kan ada dua macam ya. Guru di rumah namanya orang tua jenengan kita semua ini, maupun guru di sekolah-sekolah, entah namanya madrasah, ma'had, kutab, school, macam-macam, pokoknya namanya pun lembaga pendidikan. Nah, ketika kualitas sang pendidik ini, baik pendidik di rumah atau di lembaga-lembaga sekolah formal informal itu meningkat,
Riset membuktikan bahwa kualitas anaknya, muridnya juga meningkat. Ini sampai ada data menarik. Sampai ada pakai statistik persentil ya, sampai itu kan ada longitudinal risetnya. Sehingga ini yang perlu kita yakini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ngaji, Bapak Ibu, itu sebenarnya bukan hanya untuk kita sendiri. Jadi kalau Bapak-bapak ngaji itu bukan hanya untuk jenengan, Pak. Ibu-ibu ngaji bukan hanya untuk ibu-ibu, tetapi itu punya dampak kepada anak-anak kita. Bahkan kata sebagian ulama itu enggak hanya anak langsung, tapi anak turun. Jadi ketika seorang bapak serius tafaqquh fiddin dan seorang ibu serius tafaqquh fiddin, itu dampaknya sampai berturun-turun, 7 turunan gitu ya. Dan itu Masya Allah, kalau kita makin baca itu iya ya. Makanya saya itu begini saya matur suwun, karena mau nggak mau dengan model ini, itu saya kan terpaksa ngaji. Jadi ketika saya mau membacakan kitab, saya terpaksa ngaji. Walaupun saya sudah pernah khatam ya, tapi kan mau soal ngajar betul mau mulai, maka saya baca. Dan bukan hanya satu kitab biasanya, ngecek juga di kitab-kitab yang lain. Sehingga majelis ini menjadi sarana saya secara pribadi untuk terus belajar. Dan terus Bapak Ibu bukan hanya jenengan yang belajar, saya juga belajar. Jadi kalau saya salah, jenengan wajib mengingatkan, nggak sunnah, wajib. Jadi karena kita ini belajar bareng, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu, mengingatkan datang majelis langsung ini itu memiliki standar yang lebih baik daripada yang online, apalagi yang tidak hadir, itu penting. Karena kadang orang itu karena kesombongannya, karena statusnya, karena situasinya, kemudian mahjubun bi thalabil ilmi, ditutupi, dihindarkan dari menuntut ilmunya karena kesibukan lah, karena status lah, karena tidak memprioritaskan thalabul ilmi. Maka saya itu mengikuti sebagian, walaupun belum se-istiqomah beliau-beliau, tapi saya sepakat dengan beliau itu. Kadang kokean acara itu menjadikan kita kehilangan kelezatan thalabul ilmi, gitu. Nah, itu kegiatan yang itu di luar thalabul ilmi ya. Itu kalau nggak hati-hati itu mencegah seseorang dari sinau. Makanya di kalangan para ulama itu mereka selalu menyediakan waktu untuk belajar, baik membaca kitab maupun mutolaah maupun muhadharah maupun mulazamah. Terus memang macam-macam jenisnya, termasuk yang seperti ini. Tadi sudah disebutkan ada terjemahannya di Pustaka Jam-Jam. Penyebutan terjemahan itu juga itu semacam tarhib, dorongan untuk punya bukunya. Kalau enggak, pinjam bukunya. Nah, jadi jangan hanya merasa jenengan hadir sudah luar biasa. Itu pahalanya besar. Karena kan yang online atau yang tidak hadir kan tidak dapat pahala man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Jadi orang jalan, naik motor, naik kendaraan, naik sepeda, naik kaki, ada yang lompat begitu. Selain saya maksudnya. Kalau saya kan jalan. Itu jenengan harus yakin dengan hadis ini bahwa menempuh perjalanan li thalabil ilmi sendiri itu sudah memudahkan untuk meraih jannah. Sama seperti anak-anak jenengan yang jenengan antar tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu ya. Jenengan antar sebelum jam 8, jenengan jemput ada yang jam 11 atau ba'da zuhur. Itu kenapa kok jenengan mau berpayah-payah mengantar, mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran untuk mengantar jemput anak itu? Karena yakin bahwa datang langsung beda dengan hanya menyimak dari rumah. Kan online bisa datang. Nah, jangan mau online itu loh, homeschooling itu kan ya sakit online itu. Tapi karena kita penuh keyakinan bahwa proses belajar itu yang sebaiknya adalah tawajuh langsung, maka itu diadakan.
Nah, yang tetap meskipun begitu ya kita anulah ya mengetahui ada juga yang undur ya, yang tidak memungkinkan untuk datang langsung ya kita sediakan Zoom. Tetapi sekali lagi yang hadir via Zoom, yang menyimak via YouTube nantinya itu beda kualitasnya dengan yang datang langsung. Jenengan harus yakin karena dalilnya memang begitu. Dan kita tetap menghargai yang via online itu, Bapak Ibu. Saya memang sengaja menyinggung nih, menyindir biar kita ini punya punya geged signal ya seluwe tenanan. Karena itu nanti saya itu baca riset itu jadi takjub ya. Orang-orang Romawi itu yang sekarang disebut Amerika Serikat, Eropa, itu kalau riset sesuatu itu gila-gilaan, serius betul. Termasuk ketika menghadirkan riset-riset berkaitan dengan dampak offline dan online. Kita sudah dengar kan cerita Swedia, negara dengan digital learning terbaik nomor 2 di Eropa, yang sudah menghabiskan dana miliaran dolar, tapi kemudian tahun 2025 memutuskan semua pembelajarannya kembali cetak. Nah, dana yang habis itu kira-kira 1,76 triliun rupiah. Jadi mereka itu dari sekitar 2009 kalau nggak salah itu sudah serius investasi digital learning. Oh, nggak hanya kamera-kamera kayak gini nih, betul-betul serius. Tapi setelah mereka evaluasi kok kualitasnya menurun ya. Gurunya menurun, anaknya apalagi, wah ini bahaya, masa depan negara ini dipertaruhkan ini. Maka mereka kemudian memutuskan untuk diubah semuanya, cetak. Jadi bukunya buku cetak, nulisnya pakai tulisan tangan, nggak ada lagi digital learning. Dan itu nggak main-main, biaya menghabiskannya dari sekitar 1,76 triliun rupiah. Saya itu setelah mempertimbangkan banyak, termasuk di Jepang sudah dihapus grup WA orang tua. Orang tua kalau mau komunikasi jangan via WA, jangan via Telegram, jangan via medsos, ketemu langsung atau pakai buku komunikasi fisik. Nah, saya sedang mempertimbangkan untuk menuju ke situ, karena kita lebih pantas untuk lebih serius daripada saudara-saudari kita di Swedia, di Jepang. Ini Belanda juga sudah mulai ancang-ancang ambil kebijakan yang mirip. Belgia dengar-dengar swasta, jadi sekolah-sekolah swasta saja dia bukan negara. Australia sudah mengambil keputusan anak muda 17 tahun, ada yang bilang 16 tahun ke bawah punya medsos masuk penjara. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong anak ini dibebasi, tidak boleh punya medsos sebelum usia, kalau pakai standar Australia minimal 17 tahun. Jadi memang perlawanan terhadap kerusakan itu meskipun belum sempurna, kayak saya ini juga banyak kurangnya, Bapak Ibu mungkin juga ada kelebihannya, ada banyak kurangnya juga. Tetapi selama apa yang kita bisa kita lakukan, termasuk majelis ini. Mungkin nanti Zoom akan dihapus. Nah, mungkin ya, gimana cocok ya setelah ini? Ya kalau datang ayo ngaji tenang, kalau enggak ya umpamanya. Tapi ini sedang dipertimbangkan. Kalau mengikuti gaya-gaya Swedia itu betul kok ya, boleh tenanan nonton. Sehingga kita tidak nyantai aja, nggak datang ya rapopo, datang ya silahkan. Tapi ngeten nggih, karena tema ini nyambung sekali dengan tadi kan saya baca, terus saya seksama kitab-kitab yang lain. Di lanjut tadi saya ngaji kitab Al-Bukhari juga. Itu sedang membahas judul tentang perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Qul Rabbi zidni ilma. Jadi di saya Al-Bukhari itu ada bahasa tentang ilmu kan, panjang itu, banyak sekali. Sudah dibuka banyak sekali ya, Masya Allah. Sampai ada judul bab itu namanya Kitabatul Ilmi, nulis ilmu. Itu ada babnya khusus, nulis ilmu, nyatet itu ada bahasanya. Jadi detailnya para ulama, satu hadis itu bisa menjadi judul bab. Itu kelebihannya Imam Al-Bukhari, karena kaidah fikihnya itu luar biasa.
Nah, Bapak Ibu sekalian, maka tema ke-10 ya, al-mabhath al-ashir ta'limuhum at-ta'lim asy-syar'i, ini menjadi kaidah penting bagi kita semua. Oleh karena itu, Syekh Al-Qahtani mengingatkan dengan beberapa perkataan. Salah satu yang penting adalah bahwa kewajiban memulai mendidik anak min awal khurujihi min batni ummi. Jadi semenjak anak keluar dari perut ibunya, itu orang tua wajib mendidik anak tersebut. Orang Ramadan ini. Nanti bapak-bapak kalau bisa waktu persalinan hadir Ramadan, hadir mendampingi jadwal-jadwal di cancel, minta izin kepada perusahaan atau tempat kerja untuk berkesempatan begitu anak lahir kemudian bisa mendidik anak. Dalil yang dipakai ulama adalah dalil dari riwayat Abu Dawud dan yang lainnya tentang kabar dari Abu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali inda wiladati. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adzan di telinga Hasan bin Ali saat kelahirannya. Ini kata ulama menunjukkan begitu bayi lahir, orang tua wajib mendidik anak dengan segala yang dia bisa. Nanti kewajiban ini lebih lagi indama yablughu sinnat ta'lim, ketika dia sudah sampai di usia taklim, usia pendidikan, yaitu saat anak sudah mulai berkata, mengucapkan kata. Bapak Ibu pengalaman jenengan anak sudah mulai berkata-kata usia pinten? Nama, papa, usia pinten itu? Hah? 1 tahun ya? Kalau sudah kelamaan. Berapa bulan itu? 9. Sudah mulai muncul kata ya 9-nya. Ada yang meneliti, saya beli beberapa bukunya. Ada yang versi PAUD, ada yang versi psikologi. Maksudnya psikologi itu memang dia judulnya lifespan development. Ada yang versi menangani kenakalan, judulnya challenging behavior in young children. Itu memang ada riset yang sangat detail Bapak Ibu tentang anak itu mengeluarkan suara apa, sudah jelas atau belum, semenjak usia berapa bulan. Jadi ada hitungannya. Kalau usia 6 bulan namanya keluar suaranya kayak apa, terus 9 bulan seperti apa. Sehingga dengan itu kemudian muncul satu alat ukur untuk mengecek kondisi kesehatan anak, khususnya kemampuan berbicara. Sehingga nanti kalau ada speech delay atau apa nih namanya delay, itu berarti kayak kemunduran bicara itu bisa dilakukan perbaikan dari awal. Apakah itu karena kerusakan fisik, kerusakan organ, otak dan semisalnya, atau sebenarnya itu masalah psikologis. Anak yang biasa nonton HP, anak kecil ya, bayi apalagi, itu hampir pasti anak akan mengalami gangguan psikologis, termasuk gangguan bicara. Entah speech delay, entah gangguan berbahasa, dan hal-hal yang semisalnya. Nah, maka ketika anak sudah bisa berkata-kata, yang mungkin ada yang 9 bulanan ya, itu kita harus lebih serius. Walaupun ada yang mungkin mulai jelas itu, kalau banyak itu kan 2 tahun, tapi sebelum 2 tahun, kayak setahun atau lebih dari 9 bulan, bahkan ada yang mulai mungkin 6 bulan. Ada 6 bulan mulai keluar suara, nonton ya, suara tapi belum jelas. 6 bulan. Nonton perempuan ya Pak. Nah, maka saat anak mulai berbicara, anak sudah diajarkan kalimat ditalqin ya, la ilaha
illallah. Jadi kalau menurut Al-Qahtani, pentalkinan anak ketika anak sudah mulai mengeluarkan suara, maka orang tua mengajarkan talqin la ilaha illallah. Jadi begitu anak sudah bersuara secara serius, talqin itu berarti kita membaca agar anak menirukan. Nanti mungkin dia wah, nggak apa-apa, karena dia ingat pelanggannya toh la ilaha illallah. Ya kita kayak daripada cilu ba, mending la ilaha illallah, Allahu akbar, ya gitu aja. Daripada cilu ba, mending la ilaha illallah. Ada tuntunannya, lakinu auladakum bila ilaha illallah. Kemudian disebutkan dalil dari Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Wal malaikatu, begitu pula para malaikat, wa ulul ilmi, dan para pemilik ilmu. Jadi kalau diantara makhluknya ini, mungkin kita termasuk di dalamnya, kok disebut ulul ilmi, berarti harus paham bahwa kita ini berarti bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ditegaskan di akhirnya, tegak dengan keadilan, tidak ada sembahan kecuali Dia, al-aziz al-hakim. Terus Bapak Ibu sekalian, satu di antara tanda berilmu adalah mempersaksikan tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian ditegaskan dalil yang lain tentang wajibnya orang tua mengajarkan anaknya ilmu syar'i. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, membaca di sini, perintah bacalah di sini, itu harus membawa kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Jadi ketika kita mengajarkan bacalah, baca Quran, baca hadis, baca buku, baca fenomena sosial, baca hukum alam, dan semua bagian ilmu ini harus kita arahkan untuk membawa anak itu mengenal Al-Khaliq, Allah. Nah, siapa yang menciptakan langit? Suatu kali saya sampingan sholat dengan anak 5 SD. 5 SD itu berarti sudah dari 10 tahun ya, badannya gede. Kalau sama saya mungkin hampir sama. Makanya kemarin diguyoni sama teman-teman beberapa negara lain itu, Indonesia ini kok badannya kecil-kecil. Saya kan dari masa tersungging gitu. Badan saya juga kecil kan. Itu padahal harusnya kan kita ini punya banyak makanan sehat. Nah, kenapa kok badan Indonesia itu kecil-kecil? Harusnya kan kalau makanannya di Indonesia ya imut-imut gini ya. Jadi kalau badan kita kecil-kecil, jangan salahkan orang suruhnya kecil-kecil. Si bahasa itu 2 meter. Si bahasa ini Pak Desa ya gede-gede. Ya kecuali ada yang kecil juga sih. Karena Simbah Putri kecil, tapi Simbah Kakung itu hampir 2 meter. Gagah. Maka ada Pak Desa itu tingginya tinggi-tinggi, dan anaknya juga tinggi-tinggi, kayak orang Eropa itu. Nah, kenapa kok Pak D saya itu sebagian tinggi-tinggi kayak orang Eropa, dan bagian yang lain ada yang imut-imut kecil-kecil kayak saya ini. Nah, guyonannya orang Turki yang bilang Indonesia itu harusnya gizinya tinggi. Cuma karena nggak biasa makan, kita kan banyak yang alami gitu, ikan. Kemudian nggak biasa makan yang buah. Kenapa Anda itu minum soda? Kenapa nggak minum jus buah tanpa gula saja? Kan kita ini banyak sekali, pepaya di jus bisa, mangga di jus bisa. Daripada minuman bersoda, mending yang asli buahnya, nggak usah banyak gula. Itu pasti akan menaikkan kualitas fisik orang-orang Indonesia. Jangan cocok untuk ini.
cocok idenya, belum tentu cocok melakoni pun ya. Lihat gorengan sama rebusan, pilih pundi? Ya begitulah Indonesia. Mungkin memang kita tuh perlu memperbanyak pohon kelapa lagi, sehingga kalau kemarin pakai minyak kelapa sehingga sehat. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke bahasan ini, jadi sekali lagi bacalah. Dengan membaca itu mengajak dirimu, anak-anakmu untuk mengenal Allah Ta'ala, Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka kalau kamu membaca dengan cara yang benar itu, kamu akan menemukan bahwa rohmu itu al-akram yang membawa menjadi karim. Kalau kamu membaca dan dengan membaca itu kamu nyampe kepada Allah, maka insya Allah itu yang akan membawamu kepada kemuliaan. Ingat ya, al-karim itu kalau kita baca di sekian syarah, sekian tafsir maupun sekian syarah hadis, itu berkaitan satu dengan terpenuhinya rezeki, kedua dengan naiknya kedudukan derajat kemuliaan di tengah masyarakat. Jadi ada beberapa makna ini yang juga disampaikan oleh salah satunya Prof. Abdul Fattah El-Awaisi. Jadi kalau kamu baca kamu tambah mulia, kamu baca tambah mulia, kamu baca tambah mulia. Jadi membaca itu bukan kegiatan biasa Bapak Ibu. Maksudnya membaca fisiknya. Jadi membaca fisik itu berbagai riset membuktikan tidak bisa digantikan dengan membaca non fisik. Jadi membaca buku fisik, tulisan fisik itu tidak bisa diganti dengan e-book atau ada yang punya screen book, buku layar atau apa? Jangan nyebutnya mau boleh HP book. Pokoknya yang dilihat pakai layar, Kindle nggak bisa. Kindle itu sudah sedemikian miripnya dengan kita masih tinggal digeser-geser gini. Tetapi itu pun tidak bisa menggantikan baca buku fisiknya sendiri. Maka jenengan memang perlu punya jadwal baca buku fisik setiap hari. Mumpung masih ada kesempatan, sediakan waktu. Rakitan 1 halaman, nanti kamu jadi 2 halaman, tambah jadi 3 halaman. Nanti Bapak Ibu, insya Allah ini setelah istirahat nanti tolong diingatkan ya, mulai mulai Senin besok adik-adik kutab seluruhnya, khususnya yang kelas yang sudah baca berarti kelas 3 nih, 3 ke atas nanti akan ada buku namanya buku baca. Nanti untuk nyatet. Jadi dalam sepekan ditarget setiap anak kutab kelas 3 ke atas itu harus baca buku minimal 1 buku. Itu gambil apa gambil? Ya kok, jangan bayangkan terus bahwa bukunya yang tebel-tebel boten, tapi buku anak-anak yang tipis-tipis. Usahakan bukan novel, bukan komik. Ada gambarnya untuk awalan boleh, tapi jangan komik. Karena buku yang ada teksnya, ada gambarnya. Kalau komik kan gambar ada tulisannya. Jadi dibedakan. Kenapa? Karena sebagian riset membuktikan anak-anak yang terbiasa membaca komik dan semisalnya itu daya tahan membacanya itu cenderung rendah. Daya tahan itu berarti dia membaca dengan jangka waktu yang lama, kuat. Nah itu cenderung rendah. Meskipun minat baca komiknya tinggi, tapi minat baca komik bukan berarti minat belajar. Ada anak baca komik 20 komik sehari, khatam. Apakah berarti minat bacanya tinggi? Boten. Minat baca komiknya tinggi, tapi minat baca itu kan nggak ada urusannya sama gambar. Oh yang dibaca bukan gambar, tapi kan tulisan tadi atau gambar huruf nih. Terus betul nggih? Dan alladzi 'allama bil qalam memang pakai pena. Maka setelah membaca nyatet. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini mohon maaf kalau menyinggung memang sengaja ini ya. Jangan mendengarkan itu sudah baik, masya Allah, mustami' itu sudah bagus. Dan di atasnya itu namanya mencatat. Mencatat itu levelnya macam-macam. Mencatat nyalin plok atau mencatat yang penting-penting, itu kan levelnya beda. Karena kalau mencatat plot itu kan nggak pakai mikir ya, nyatat aja.
nyalin gitu nggih. Tetapi kalau mencatat yang penting-penting berarti harus memperhatikan apa yang disampaikan, lalu oh ini yang dicatat, oh ini yang dicatat. Nah, mencatat sendiri itu diteliti ternyata punya dampak yang sangat besar yang tidak bisa digantikan oleh kegiatan yang lain. Banyak buku yang membahas itu. Salah satu yang saya pernah baca, nggak sampai khatam tapi saya baca sekian babnya karena untuk penelitian waktu itu adalah buku judulnya The Brain Book, buku tentang otak. Bagaimana mencatat pakai tangan itu meningkatkan daya ingat 6 to 7 times, 6 hingga 7 kali lipat. Sebagian penelitian membuktikan mencatat menggunakan tangan langsung itu juga menyehatkan otak, mencegah kepikunan. Nah, silahkan bagi yang tidak ingin segera pikun, mulai hari ini pokok menyatet apa terserah jenengan. Nek jenengan bingung nyalin dia. Karena menyalin plek itu adalah salah satu mungkin standar paling bawah. Kalau pakai bahasanya Benjamin S. Bloom itu level paling bawah di psikomotor domain. Ini kok niru sambil melihat. Nah, udah itu paling bawah itu. Tapi itu penting karena dengan cara itu jenengan masuk ke psikomotor level awal. Nggih. Dengan cara itu membaca, mencatat, Allah akan ajarkan kepada manusia malam ya'lam. Saya cuma ingin menegaskan Bapak Ibu, al-insan di dalam surat Al-Alaq ini pakai alif lam. Kalau pakai alif lam itu berarti tertentu, bukan semuanya. Artinya hanya manusia yang melakukan ini secara sederhana ini ngoten nggih. Jadi manusia siapa yang bisa mulia, yang bisa yang bisa menerima ilmu ini? Yang manusia yang mau menjalankan Iqra, perintah Iqra sesuai standar Allah Ta'ala. Kemudian Allah tegaskan dalam surat Al-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, hai Muhammad, apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Hanya sajalah orang-orang yang golongan ulul albab itu yang bisa menerima pelajaran. Lub itu di mana Bapak Ibu? Tempatnya lub yang zamannya albab itu letaknya di mana? Kata para ulama. Letaknya langsung di. Ya, letaknya di dada. Filqaut. Lub itu bagian dari jantung. Oleh karena itu kata Dr. Dormstad ya dalam bukunya yang pernah saya sebut beberapa kali, ternyata nih Bapak Ibu, kecerdasan akliyah atau berakalnya seseorang itu paling besar pengaruhnya itu bukan di otak, tapi tahu di jantung. Nah ini salah satunya ditegaskan dengan ayat ini. Innama yatadzakkaru ulul albab. Pemilik ilmu ini, albab ini kan ilmu yang berkaitan langsung dengan jantung, bukan dengan otak. Betapa banyak yang tahu tetapi tidak mau melakukan. Ada, jangan kita semua tahu pentingnya membaca, betul nggak? Jangan bisa baca kan? Tapi pertanyaannya, mau nggak membaca? Bisa, tahu, itu belum tentu mau melakukan sampai dia tersentuh qalbunya. Maka kata Dr. Dormstad, orang memutuskan masuk Islam itu bukan karena banyaknya pengetahuan dan bukannya pinternya praktek, tetapi ketika dia sadar. Sadarnya itu berkaitan dengan qalbu, perasaan, afektif. Ini ayat ini menegaskan hal tersebut. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, ini afektif lagi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sajalah yang senantiasa takut kepada Allah. Takut itu kognitif, maupun afektif, maupun psikomotor. Takut itu letaknya tentu di paling kuat.
Emosi kan, emosi kan budi, jantung, afektif, sama. Hanyalah yang takut kepada Allah min ibadil ulama. Jadi ilmu yang benar itu ilmu yang menjadikan kita makin takut kepada Allah. Takut ini khasyah itu beda dengan khauf ya. Ada yang mengatakan khauf itu umum, khasyah itu takut karena berilmu, karena memahami, menyadari keagungan Allah. Jadi ketika kita sadar, nggak hanya kognitif ya, sadar keagungan Allah, muncullah takut. Takutnya karena sadar berbasis ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan, pokoknya saya senang lah majelis-majelis kayak gini itu saya senang. Karena sebagai ini saya senang kalau nggak ada rekamannya. Bukan karena nggak pengen direkam, tetapi ada sesuatu yang kalau nggak direkam itu kita itu lebih apa gitu. Ya ini ngaji ya ngaji gitu, nggak usah. Bukan berarti nggak penting dan nggak boleh ya, tetapi ada saat dimana kita harus punya forum ngaji yang betul-betul ngaji, pakai referensi yang terpercaya dan tidak ada yang tahu kecuali yang hadir dan Allah Ta'ala. Nah itu istimewa itu, karena dengan cara itu kita latihan untuk ya sinawi yang ini. Nah kalau pakai bahasanya para peneliti namanya intrinsic motivation. Jadi dengan ngaji dia karena ngajinya, bukan karena presensinya, bukan karena snacknya, bukan karena isin karo liyane, mosok cedak ora teko atau mosok ora tau teko. Jangan. Ini yang online ini besok lagi kalau datang di sini jangan karena saya sendiri terus datang, itu jangan. Rugi. Saya itu nggak menjamin dengan masuk surga, tapi memang ngaji itu istimewa. Datang karena ngajinya. Nanti level yang lebih tinggi lagi kata para peneliti adalah moral imperatif. Karena nilai moral, karena perintah moral, ada yang disebutkan moral order, karena aturan moral. Menurut agama, thalabul ilmi fardhah, wajib, mulia. Siapa yang beriman dan kemudian diberi ilmu, dia naik derajat kemuliaannya. Saya pengen yang dapatnya itu karena Allah. Nah, maka kita ngaji. Karena ini saya dulu dikasih sama guru saya, ini senjata kita, namanya F28. Ini innama yakhshallaha min ibadil ulama, itu F28. Surat Fatir ayat 28. Dengan ingat-ingat nih, senjata F28. Karena hanya yang berilmu yang bisa mendapatkan nikmat khasyah. Kemudian disebutkan beberapa dalil tentang adanya Rasul di telinganya Hasan bin Ali. Kemudian juga perkataan Umar bin Khattab, "Allimu auladakum as-sibahah war-ramya." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian berenang dan memanah. Ayo saudara-saudara, pokoknya mulai Syaban harus ada program memanah setiap pekan. Raketan, balang, kalau nggak memanah ini kan Aromio kan nggak harus memanah, kan lempar. Raketan, balang, setannya itu ya. Jadi dikasih gambar apa itu balang. Terus harus latihan itu, membenci yang patut dibenci. Kemudian juga diperintahkan untuk naik kuda dan melompat. Ini ada yang berpendapat naik kudanya dan melompat ke kuda dan keluar dari kuda. Kemarin waktu di Kebumen itu alhamdulillah anak pertama masih ingat cara naik kuda gitu ya. Anak kedua pengen nyoba, ternyata bisa juga. Pokoknya ini katanya ada yang sudah punya kuda. Ya Mas Hasan punya kuda. Nah, nanti kalau nonton kita Sajari itu pernah ditawari, cuma bingungnya kok ini ngerti gitu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah pernah berpengalaman ngurusi kuda, Sajadah ditawari beberapa kali, tapi nggak berani menerima. Karena saya pernah punya teman, dia dapat kuda, kudanya mati. Wah, padahal bagus kudanya. Lah gimana, memang nggak ada tempat. Padahal kuda itu kan perlu diputar-putar ya, perlu makanannya, cuacanya, kemudian olahraganya gitu. Apalagi kalau kuda yang jago lari. Kuda jago lari itu kecepatannya bisa mengalahkan mobil kita yang sangat cepat itu ya. Konon katanya biasanya itu dipacu di rute rute lurus. Nah kita ini belum punya, tapi insya Allah teman-teman doanya. Nanti entah ya, kalau bagi Allah gampang aja ngasih. Nih dah saja dikasih yang sekian hektar plus kudanya satu, insya Allah. Kemudian
Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang kewajiban orang tua menegakkan sholat di anak-anaknya, dimulai dari memerintah sholat di usia 7 tahun. Sebelumnya ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita kecintaan. Tadi kalau urutan dari sini itu lahir dia dididik, kemudian begitu sudah mulai bersuara ditalkinkan la ilaha illallah, terus begitu lalu ditanamkan kecintaan kepada Quran, ditanamkan kecintaan kepada Islam, ditanamkan kecintaan kepada hal-hal yang baik, sehingga pada usia 7 tahun ketika anak diperintah sholat dia sudah menyadari kenapa sholat, lalu dididik, dibimbing, dibina gerakannya, bacaannya, dia tahu alasannya mengapa sholat. Usia 10 tahun sudah beres, sehingga ketika 10 tahun sengaja tidak sholat, wadribuhum ala tarkiha li ashrin, dia dipukul karena sengaja meninggalkan sholat, padahal sudah paham, sudah sadar, sudah ngerti ilmu dan gerakannya. Wafarriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah anak-anak itu di pembaringannya. Jadi ada 2 versi, di tempat yang lain itu firasnya, dipannya yang dipisah. Kalau di sini, kalau memang harus di dipan yang sama, pisah, diberi pembatas pemisah antara keduanya. Dimulai kapan? 7 tahun dilatih, 10 tahun sudah terpisah tidurnya dari yang lain. Meskipun itu adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya, pisah. Kalau sudah 10 tahun ke atas, persiapannya mengikuti hadis ini mulai 7 tahun. Kemudian hadis yang lain cukup banyak ini. Saya ingin masuk langsung ya, kalau yang punya kitabnya. Ini nanti saya akan masuk ke langsung ke yang kesimpulan mawon. Karena ini sebenarnya kalau dengan seksama ini saya sudah baca beberapa kali. Ini sebenarnya kayak menjelaskan umum gitu. Kemudian kesimpulannya diurutkan di belakang. Jadi kita lihat kesimpulan kemauan, karena ini untuk memudahkan pemahaman kita terhadap berbagai tema yang disebut oleh beliau. Yang pertama adalah tentang tanggung jawab pendidikan. Para orang tua, khususnya lil abwal murabbi, kepada bapak dan murabbi pendidik, itu ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam tanggung jawab mendidik anak ini. Pertama adalah mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah. Pertama dan utama Bapak Ibu adalah tanggung jawab mendidik keimanan. Dalam kitab yang lain disebut khursul aqidah as-sahihah wa taqwiyatil iman. Orang tua dan guru kewajiban pertama dan utama adalah menanamkan akidah yang benar dan kekuatan iman dalam diri anak. Nah, salah satunya adalah tadi dengan talqin la ilaha illallah, kemudian mengajarkan bi arkanil iman, rukun-rukun iman, wa bi arkanil Islam, dan rukun-rukun Islam. Setelah itu nanti juga yang penting adalah ruknul ihsan, yaitu rukunnya ihsan. Yang level pertama anta'budallah ka'annaka tarah, itu level yang tinggi. Kalau nggak bisa di bawahnya fa'inam takun tarah fa'innahu yarah, sesungguhnya Allah melihat. Terus ini tanggung jawab pertama dan utama, mendidikkan iman. Kurikulumnya pakai apa? Dasarnya pakai talqin la ilaha illallah, berikutnya pakai urutan rukun iman. Iman kalih akidah sami napa benten? Benten. Nek jenengan masih bingung, ini benten, tulisannya benten kok. Akidah itu fokusnya di hati. Pokoknya orang beriman mantap, ini kok akidah. Iman kata ulama itu nggak cukup hanya dengan keyakinan di hati. Dia harus dilafalkan seperti dengan syahadat itu. Kemudian yang ketiga dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Ini salah satunya dijelaskan cukup baik oleh Prof. Yunarias dalam kuliah akidah.
silahkan yang belum punya bisa beli, karena beli itu pembaca kitab yang baik, nerangkene simple, urut, runtut. Nah, itu saya termasuk senang baca kitab-kitab beli itu, karena orang Indonesia yang senang ngaji kitab, lalu kalau nerangkan itu simple, urut, lengkap. Nah itu kayaknya Prof. Yunar Ilyas. Kemudian yang kedua, mas'uliyah at-tarbiyah al-khuluqiyah. Setelah keimanan, next versi yang dipegang oleh Al-Qahtani ini adalah khuluq. Khuluq ini maksudnya jamannya akhlak ya. Berarti tanggung jawab pendidikan akhlak. Kenapa? Karena memang harusnya akhlak ini adalah buah dari keimanan. Satu di antara buah-buah keimanan. Makanya nanti Rasul banyak menggandengkan ya antara iman dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jadi nyambung. Atau nanti dengan berbakti ini kan juga akhlak. Anta abudallah ka'annaka seperti apa ini mungkin. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Anak yang kokoh keyakinannya kepada Allah akan sangat mudah untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Jadi bahasa simpelnya, kalau ada anak kok tidak bisa ihsan kepada orang tuanya, berarti pasti bermasalah akidahnya, imannya pasti bermasalah. Karena Allah menggandengkan bukan hanya di satu tempat, sekian tempat. Setelah kamu itu beriman kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Dan kalimatnya di ayat ini kan ihsan. Ihsan itu nopo? Ini tadi ihsan itu anta abudallah, anak itu menganggap berbakti kepada orang tua itu bagian dari ibadah kepada Allah dan langsung diawasi Allah. CCTV ini itu Gusti Allah. No, bayangkan itu kalau anak rasakan kayak gitu itu. Makanya wala taqul lahuma mau ngomong aja enggak berani. Karena yakin Allah Maha melihat. Makanya sekali lagi, kalau ada anak kok tidak baik hubungannya atau berbaktinya kepada orang tua, berarti keimanannya pasti bermasalah. Meskipun namanya orang tuanya itu salah gitu ya, ada kurangnya, tetap anak yang taat sama Allah karena dia fokusnya itu berbuat baik ke orang tua, bukan kepada orang tuanya titik, koma, untuk menaati Allah. Makanya kewajiban orang tua, Bapak Ibu, adalah mendidik anak-anak kita agar berbakti kepada orang tua yang kebetulan kita, bukan karena kita orang tuanya, tetapi sebagai pelaksanaan atas perintah Allah kepada kita. Jadi jenengan harus marah kalau anak jenengan nggak berbakti ke jenengan, bukan karena jenengan orang tuanya, tapi karena ini perintah Gusti Allah ini. Ini urusannya bukan bapak, bukan ibu, urusannya ini Allah yang memerintahkan. Kamu jangan main-main ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini catatan saya, yang kuliah akhlak juga ada tulisnya Prof. Yun. Bagus, kuliah apa ini? Akhlak ya. Judulnya kuliah akhlak ya. Ya, kuliah akhlak. Atau nanti ada banyak kitab yang lain. Tapi sekali lagi kelebihannya Prof. Yun itu karena orang Indonesia banyak baca kitab lalu mensarikan kita dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau jangan ketemu kitab-kitab yang lain yang sangat baik, seperti kitabipun Al-Bukhari, judulnya Adabul Mufrad. Saya punya yang sudah ditahqiq itu bagus sekali. Kumpulan adab-adab pribadi. Tanggung jawab ketiga, mas'uliyah at-tarbiyah al-jismiyah, berkaitan dengan fisik. Ini salah satunya adalah mengajarkan, memberikan makan minum dari yang halal dan thayyib. Kemudian mengajarkan anak untuk menjauhi apa-apa yang menyebabkan dia sakit. Jadi apa-apa yang menyebabkan sehat itu kita berikan, apa-apa yang menyebabkan sakit itu kita hindarkan. Kemudian kalau di beberapa kitab yang lain, kalau jismiyah itu juga berkaitan dengan selain makan minum, itu olahraga, istirahat. Olahraga, istirahat. Ini perlu diperhatikan.
Kemudian yang keempat, mas'uliyah at-tarbiyah al-aqliyah, berkaitan dengan pendidikan akal. Ingat ya Bapak Ibu, kalau disebut akliyah kata ulama, ini dua pendapat ini. Pendapat pertama, akliyah itu firdimak di otak. Pendapat kedua dengan dasar yang lebih kuat, dan saya lebih cenderung ke sini, itu akliyah itu firdimak di otak wa fil qalbi. Menurut Dr. Bahar Mustaq, mana yang lebih kuat pengaruhnya? Akal yang di jantung, hati, atau yang di otak kepala? Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah yang di jantung. Pengaruhnya lebih besar daripada yang di otak. Jadi pengaruh jantung ke otak itu ternyata riset ya ini ya, lebih besar daripada pengaruh otak ke jantung. Ada sekitar 40.000 sel saraf di jantung yang mempengaruhi otak. Kuat sekali pengaruh. Makanya orang tahu berbagai ilmu, tapi kalau dia takut, lali nomor. Banyak yang lupa, banyak yang stres itu walaupun dia sudah tahu ilmunya. Kenapa? Karena ini urusannya itu tadi. Pengaruh jantung itu lebih kuat daripada pengaruh otak. Nah, emosi itu, akal itu paling kuat sebenarnya di jantung. Oleh karena itu perhatikanlah apa yang kita makan dan minum maupun yang kita konsumsi harian. Maka Rasul memberi saran, pokoknya kalau salah segera ikuti dengan kebaikan. Wa'atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Langsung kata Al-Bukhari minimal dengan mengucap astagfirullah. Oke, kemudian yang kelima, mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah. An-nafsiyah ini maksudnya adalah pendidikan kejiwaan, ya, kayak psikologi gitu. Makanya Syekh Utsman Najati menyebutkan psikologi itu istilah barat. Istilah Islam namanya ilmu nafsiyah, ilmu tentang jiwa, tentang diri. Nah, di sini banyak sekali yang perlu dipelajari. Ini sudah ditulis oleh beberapa ulama kita. Dua di antaranya yang orang Indonesia, saran saya jangan punya. Itu judulnya Kesehatan Mental oleh Profesor Dr. Hasan Langgulu. Yang kedua adalah perempuan, Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Itu beliau punya Kesehatan Mental dalam Islam. Itu mempelajari tentang at-tarbiyah an-nafsiyah menurut riset dan menurut standar Islam. Kemudian sebagian yang lain menulis seperti Syekh Utsman Najati tadi ilmu nafsiyah dan beberapa yang lain. Ini penelitian doktoral, bagus. Tapi insya Allah kalau jenengan nggak biasa, jenengan akan puyeng. Tapi bagus. Judulnya Paradigma Psikologi Islam. Itu elemen-elemen psikologi menurut Al-Quran. Itu bagus banget. Saya punya dua, cetakan pertama dan cetakan kedua. Memang sengaja saya punya dua, nggak akan saya berikan ke orang ini karena cetakan pertamanya lebih bagus dari cetakan kedua. Saya beri cetakan kedua sudah khatam, terus dapat cetakan pertama. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Cuma ya tadi itu riset doktoral, standarnya standar kampus, sehingga bagi pembaca awam mungkin agak gitu ya, lagi maksudnya apa, dibaca-baca ke orang beda gitu. Tapi itu malah menantang bagi yang seneng ya. Nah, kalau jangan seneng, saya sarankan beli Paradigma Psikologi Islam, tulisan Prof. Baharuddin. Kemudian yang keenam, al-mas'uliyah al-ijtimaiyah. Setelah pribadinya diberesi, maka yang berikutnya adalah kemasyarakatannya, sosialnya. Bagaimana dia harus punya tanggung jawab, punya rasa kasih sayang, memaafkan, takwa, itsar, dan berbagai hal-hal lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dia peduli dengan orang tuanya, peduli dengan kakak adiknya, peduli dengan tetangga kanan kirinya, peduli dengan temannya, ngerti perasaan, bukan hanya simpati tapi bisa berempati kepada yang lain. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan yuhadhiruhum minal ihtirafil al-jinsi. Nah, ini sebenarnya ini kalau pakai bahasanya sebenarnya itu
Aswaid ini adalah pendidikan seksual, ya. Pendidikan bagaimana anak memahami aku laki apa perempuan, tanggung jawabku beda kalau laki-laki, perempuan begini. Kemudian mengenal rasa malu, mengenal aurat, mengenal untuk aurat, tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama berkaitan dengan perbedaan kelaminnya tadi itu dan sebagainya. Lalu setelah dia sudah siap, segera menikahkan. Kita sudah bahas ya masalah ini di awal. Ini yang ketujuh. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu yang kedua, wasilah tarbiyah, sarana-sarana pendidikan untuk diperhatikan para orang tua, khususnya bapak dan pendidik. Apa saja sarana pendidikan? Ini diambilkan dari tulisannya Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Ini dulu hadiah nikah saya untuk istri saya. Saya nggak tahu sudah dikatakan masalah istri saya belum ini. Oh ini judulnya ini Tarbiyatul Aulad fil Islam di Abdillah Ulwan. Ini hadiah saya itu dulu hadiah nikah ini. Nah, apa saja? Ada 5 Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Pertama, at-tarbiyah bil qudwah, dengan keteladanan. Sebagian berpendapat nih Bapak Ibu, uswah itu semua sisinya baik. Kita susah menirunya kalau lengkap. Tetapi kalau qudwah itu mungkin kita nggak bisa semuanya baik. Tapi ada sisi-sisi kebaikan yang harus kita jaga dan kita ikhtiarkan. Ini sebagian pendapat. Dan prinsip dasarnya adalah pokoknya kita berusaha menjadi teladan kebaikan dalam segala hal yang kita bisa. Ini disebutkan di sini seperti dalam urusan ibadah, kemuliaan, zuhud, tawadhu, hilm, sopan santun, keberanian, dan hal-hal yang lainnya. Ini disebutkan, Bapak Ibu, nanti silahkan buka kuliah akhlak, sudah dipilihkan oleh Prof. Junar Ilyas. Akhlak kepada Allah mana saja yang paling penting, akhlak kepada Rasulullah apa saja, dan kemudian akhlak pribadi, lalu akhlak kepada orang lain. Menurut saya bagus. Pokoknya saran saya untuk awalan atau untuk minimal itu jenengan punya kuliah akidah dan kuliah halnya Prof. Junar Ilyas, karena dalilnya kokoh, penjelasannya simpel, urutannya enak dibaca. Saya singkatnya sudah khatam minimal 2 kali 2 kitab itu. Kemudian yang berikutnya at-tarbiyah bil ibadah, mendidik dengan ibadah. Jadi gimana caranya? Ajarkan anak untuk mencintai ibadah, kemudian berikan ilmunya bermacam-macam ibadah, melakukannya dengan ikhlas, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara detail dibahas oleh Aswaid di dalam kitabnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Littibau. Yang ketiga, At-Tarbiyah bil Mau'idhah. Ini dicontohkan sebagaimana mau'idhahnya Luqman kepada anaknya. Jadi kalau mau to the point, Bapak Ibu, tarbiyah bil Mau'idhah ini pripun? Lihatlah surat Luqman. Nanti urutannya ada di situ. Jadi memberi nasihat itu penting nih. Mau'idhah ini kan memberi nasihat, pengajaran kepada anak langsung. Ngajak ngobrol anak, menegaskan nilai-nilai itu penting. Jangan menganggap menasihati anak itu nggak baik, karena anak yang agamanya beres itu dinasihati senang. Kayak Bapak Ibu, kayak kita ini, pokoknya kalau kita tuh dengar ilmu senang, dinasihati senang, berarti alhamdulillah kita masih punya agama, karena adi dan nasihat. Tapi kalau dinasihati melengos, nggak mau, nah itu naudzubillah, kita harus hati-hati dari hal-hal yang demikian. Kemudian yang berikutnya bil mau'idhah, ini yang keempat, at-tarbiyah bil mulahadhah, dengan pengawasan atau penjagaan. Jadi kita menanamkan penjagaan kepada diri anak, penjagaan Allah, nak, tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah hilang. Maka ini salah satunya oleh beberapa ulama dianjurkan jenengan membacakan langsung yaitu hadisnya Rasul kepada Ibnu Abbas, ya hulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka
ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, dan seterusnya sampai akhir hadis. Nah, itu ada beberapa riwayat, minimal 3 riwayat. Nanti jenengan bisa menemukan lafaznya di Al-Arba'in An-Nawawi ya. Hadis keberapa itu? Atau kalau jenengan punya buku ini tadi di depan, saya tadi sengaja lewati karena setelah saya baca beberapa kali ini mirip, cuman diulang, dipertegas, diringkaskan di belakang. Makanya saya langsung ke ringkasan. Maksudnya ya, terus sebagian ulama sarannya bacakan langsung. Jadi jangan bawa, jangan kalau nggak hafal bawa kitabnya terus dibacakan. Kalau ihfazillah yahfazuk. Ya kalau ulangi ya ulang diganti namanya boleh. Ya Sajid atau ya Umar, ya Fatimah, ini u'allimuki kalau perempuan ya kalimatin. Nah, aku mau ngajar kepadamu perkataan penting. Ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jadi kata ulama itu memang dibaca. Teksnya itu dibaca. Ya kalau kita Indonesia ditambahi Arabnya. Bisa lengkap, bisa perpenggalan gitu. Ihfazillaha yahfazka. Nanti kesempatan yang lain ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kesempatan yang lain idza sa'alta fas'alillah. Tapi memang kita sengaja jadikan kurikulum. Bapak-bapak yang anaknya sudah di atas 7 tahun, sebagian mengatakan 10 tahun itu wajib minimal sekali. Saya sudah, tapi nanti karena ini diingatkan saya akan ulangi lagi. Saya akan datangi anak-anak saya akan baca nanti. Saya hafal ya, saya sudah semenjak kuliah hafal lagi. Kemudian at-tarbiyah bil 'uqubah. Ini berat tapi kadang harus dilakukan, yaitu mendidik dengan sanksi atau akibat hukuman, dengan hukuman atau sanksi. Makanya kata ulama takdib itu salah satu makna lain langsungnya adalah menghukum. Jadi masalah menghukum ini Bapak Ibu yang lebih detail silakan baca babnya ya, di Prophetic Parenting ya, atau di tadi Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Al-Tifal karya Syekh Aswai. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, beliau mengingatkan tentang kaidah. Jadi kaidah itu saking bahasa Arab. Qawaid itu dari kata qa'ada yang menegakkan sesuatu. Nah ini namanya pun arti atau penegak ini. Ini disebut sebagai qaidah. Namanya al-qawaid. Penegak asasiyah dalam pendidik. Itu kata beliau minimal ada 4. Pertama adalah arabtu al-i'tiqadi, ikatan akidah, ikatan keyakinan. Maka Bapak Ibu yang penting harus kita ingatkan sekali lagi adalah tanamkan keyakinan tadi, akidah yang benar. Salah satunya tadi dengan talqin la ilaha illallah atau surat-surat pendek, ayat-ayat pendek. Ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun, semua muslim sepakat puncaknya ilmu, pokoknya pengajaran adalah Al-Quran. Makanya dengan meskipun hafalnya sedikit, ajarkan kepada anak. Karena besok akan ditanya, terutama bapak-bapak ini, sudahkah kita mengajarkan Quran kepada anak kita? Jangan hafal Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah besok bisa menjadi saksi dengan, ya Allah saya sudah diajarkan oleh bapak ini kepada anak. Misalnya kulhu, ajarkan kulhu. Pokoknya jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengokohkan keimanan anak bil Qur'anil Karim. Kemudian yang kedua arabtu ar-ruhi, ikatan ruhiyah. Ini ada masruhiyatul Yusuf. Masruh ini disebut tadi masruh. Gimana caranya? Ini juga banyak banget. Pertama, ikatkan anak dengan ibadah. Ibadah itu yang penting bukan gerakannya Bapak Ibu, tapi nopo ruhiyahnya. Nah, jadi saya mau cerita ya, ada anak kelas 5 sholatnya petakilan di samping saya. Kan nggak mungkin saya jiwit kalau lagi sholat.
Tapi begitu saya sholat, saya langsung tanya sini. Saya kenal namanya. Saya nggak tanya sholat, saya tanya langsung yang kira-kira bikin dia shock. Kamu bisa bikin langit nggak? Dia langsung ting gitu. Kamu bisa bikin langit nggak? Enggak. Kamu bisa bikin gunung nggak? Enggak. Kamu bisa bikin pohon nggak? Enggak. Yang bisa bikin siapa? Yang jawab Allah. Kamu tahu kalau kita sholat menghadap Allah, yang bisa bikin gunung, bisa bikin langit, bisa bikin pohon, bisa bikin aku, kamu, kita semua. Maka sholatlah dengan tenang. Alhamdulillah setelah itu sholatnya tenang. Tapi saya nggak tahu hari ini belum tenang. Apakah ramai lagi? Tapi setelah itu sholatnya tenang. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu juga. Apa karena saya lihat tapi kadang Bapak Ibu ya, ikatan itu ruhiyah yang harus kita kokohkan. Nah itu ibadah itu bukan fisiknya yang penting, tetapi secara ruhiyah anak merasakan kehadiran Allah. Yang kedua, ikatkan anak secara ruhiyah dengan Al-Quran. Dia menghafalkannya, dia mempelajarinya. Maka Bapak Ibu kalau tanya setelah baca Quran tanya, nah gimana rasanya setelah baca Al-Quran? Ditanya rasanya, jangan hanya ditanya sudah berapa, jangan ditanya rasanya gimana. Apa yang kamu pelajari dari Al-Fatihah, dari Qul-Hu, dari An-Naba, apa yang kamu pelajari? Jadi kita ikatkan dia dengan ikatan Quran itu. Kemudian yang ketiga, bil masajid, dengan masjid-masjid. Jadi ini ikatan ruhiyah nih Bapak Ibu ya, karena bukan hanya anak diajak ke masjid, tetapi anak ditanamkan kemuliaan masjid sehingga dia merasakan masjid ini luar biasa. Yang keempat, dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ya yang ringan-ringan, la ilaha illallah tadi, maksudnya yang pendek-pendek ya, sampai ke yang lebih panjang Quran. Nah kalau kita ngapal Quran karena ini adalah firman-Nya Allah. Kemudian yang kelima adalah dengan an-nawafil. Dengan kalau yang ibadah tadi yang paling utama sholat wajib, kalau an-nawafil itu maksudnya sholat sunnah. Jadi anak diajari sholat sunnah. Allah itu suka dengan yang mendekati dengan yang wajib, lebih suka lagi dengan yang mendekati dengan yang sunnah. Jadi kita arahkan, kita bisa bacakan apa keutamaan sholat malam, keutamaan sholat rawatib, sholat duha dan semisalnya. Kemudian wayurbit bisyam, ikatkan dengan puasa. Nah ini kesempatan di Bapak Ibu Sya'ban ini Rasulullah paling banyak puasa di luar Ramadan. Monggo silakan bikin jadwal di keluarganya. Gimana kalau Senin Kemis anak-anak hutan kita ajak puasa? Tapi Bapak Ibunya ikut puasa. Ya kalau nggak sanggup Senin atau Kemis atau mawon nggih, sepekan minimal sehari. Sya'ban ini nggih, nanti pulang kita kasih hadiah. Ini saya senang dengan Pak Fakhrudin. Kalau Pak itu kalau puasa itu harus kita gembirakan anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu kalau puasa namanya Ibu sahurnya beda dengan hari biasa, menandakan kalau ini puasa. Kenapa? Ini istimewa. Lalu Pak bacakan keutamaan puasa. Nah, berbuka juga dibikin yang lebih istimewa gitu. Memang ada yang berpendapat jangan terlalu istimewa sehingga mengalahkan Ramadan. Nah, jadi standarnya istimewa tetapi harus kalah dengan istimewanya Ramadan. Karena nanti kalau lebih istimewa Sya'ban, enak Sya'ban, Ramadan begini, nah ini jangan yang salah. Maka kata ulama boleh, tetapi jangan sampai mengalahkan keistimewaan sahur dan berbukanya Ramadan. Karena masuk sunnah kalah ke wajib kan, jangan nanti bisa bermasalah nanti anaknya. Kemudian yang berikutnya adalah bimuraqabatillah ta'ala fis-sirri wal 'ilm. Jadi dia merasa pengawasan Allah baik ketika dalam kondisi sunyi maupun ketika terang-terangan, sendiri maupun ketika bersama dengan yang lain. Kemudian juga dengan ikatan kemasyarakatan. Jadi Bapak Ibu, ini penegasannya di ruhiyah. Anak bermasyarakat itu yang kita kokohkan adalah ruhiyahnya. Maksudnya sosialnya itu bukan ngobrolnya kamu tahu nggak? Kalau kamu senyum yang tulus dengan
orang lain itu Allah lihat nggak? Nah, malaikat itu nyangkut nggak? Nyangkut. Nah kan ikatannya kan dari ruhiyah, tidak ya? Kalau aku senyumnya tulus, malaikat nyangkut. Allah melihat, Allah suka. Kemudian kalau kamu infak, berbagi ke orang lain, berbagi makanan, itu Allah lihat nggak? Lihat. Allah suka nggak? Suka. Wa'at'imu ta'am, bahkan Allah perintahkan, dan berbagilah makanan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada jadwal putra putri jenengan di kutab, itu selain untuk melaksanakan perintah kutab, maksudnya itu jadwal kutab, itu yang paling penting adalah ruhiyahnya tadi, berbagi karena Allah. Allah suka. Sederhana itu nggak penting bagi Allah, yang penting kamu ikhlas, kamu memberikannya dengan tulus, kamu memberikannya sebagai bagian dari masyarakat Islam, memberikannya halal dan thayyib. Oke, kemudian yang ketiga, qaidah at-tahdzir, qaidah pengingatan. Jadi orang tua ini menarik ini, Al-Fahtami menyindir dari Abdullah Nasiulwan, Bapak Ibu, jenengan itu harus punya keberanian mengingatkan anak. Jadi ngancem anak itu harus punya keberanian. Orang tua kok nggak bisa ngancem anaknya, wah itu bahaya. Karena anak itu kalau nggak diancem, ada saatnya diancam. Makanya ada kitab At-Tarhib, memotivasi, mendorong. Ada kitab At-Tarhib, ngancem, tahdir. Jadi mengancam agar tidak maksiat, tidak murtad, tidak ateis, tidak mabuk, tidak merokok, tidak. Ya jelek-jelek itu kita harus punya kemampuan dan keberanian melakukannya. Nah, pelatihannya salah satunya jenengan beli kitab At-Tarhib wa At-Tarhib. Nanti jenengan terlatih memotivasi anak dan mengancam anak menggunakan standar Rasulullah. Oh itu keren itu. Kitabnya Masya Allah. Saya anggap kitab yang keren itu. Kalau kata para ulama, bagian motivasi dan ancaman itu kitab terbaik. Yang hadis ya, yang dari hadis itu kitab terbaiknya adalah Syekh Al-Mundhiri yang sudah ditashih di kumpulan sahihnya oleh Al-Albani. Terakhir Bapak Ibu, beberapa masalah penting dalam mendidik anak yang perlu kita perhatikan ya. Salah satunya adalah pertama, terutama untuk anak-anak laki-laki, kita dorong dia untuk punya kemampuan bekerja yang terbaik, lalu melakukan persiapan untuk mencapai hal tersebut, kemandirian ekonomi itu. Lalu menyediakan hiburan-hiburan yang boleh selama tidak berlebihan, tidak kekurangan, tidak berlebihan, pas. Lalu menjalin hubungan antara al-bait, al-masjid, wal madrasah. Ta'awun saling menolong antara rumah, masjid, madrasah. Ini ngikutin pendapat para ulama. Memang harusnya setelah rumah itu bukan sekolah dulu, tapi di masjid. Lalu menguatkan hubungan antara pendidik dengan anak. Nah, jadi orang tua itu harus mengingatkan anak hormat kepada guru. Guru harus mengingatkan anak untuk bakti kepada orang tua. Jadi kedua belah pihak harus saling mengokohkan. Dan kemudian membuat sarana-sarana ilmiah yang bermanfaat, buku, nulis, baca. Jadi makanya kok ini diperintah Allah paling pertama, tapi kok malah nggak ada program bisa jaga, yaitu program baca dan mencatat bacaannya. Santri putri sudah saya cek setiap pekan. Jadi mereka membaca apa sepekan ini, sudah ada judulnya, sudah ada ringkasan. Santri putra sebagian sudah, santri putra belum. Nah ini kita tetap nanti bapak-bapak, ibu-ibu selanjutnya, okay. Mulai pekan ini apa pekan besok? Pekan ini, okay. Mulai pekan ini Bapak Ibu silahkan, tidak harus di sini, boleh dikumpulkan hari Sabtu, boleh dikumpulkan hari apapun, nanti bisa titip anaknya. Nanti jenengan baca buku apa, nanti akan dicek oleh wali kelasnya masing-masing, okay. Pokoknya Bapak Isinten nanti Ibu Isinten itu mungkin pekan ini sepekan baca minimal 1 buku. Nah, silahkan mulai ancang-ancang mau ke sini ya, nyari yang tipis-tipis dulu, yang kira-kira 20 halaman, 30 halaman, bukunya anak-anak itu nggak apa-apa.
Ini bagian yang penting untuk diseksamai. Dan Allah alam bisawab. Demikian mungkin yang sedikit manfaat yang kita capai dari semua ini adalah kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Saya kembalikan ke pembawa acara.